Oke, sudah mulai banyak ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Waalaikumsalam. buat teman-teman semua. Wah, minta maaf ya sebelumnya ya teman-teman ya. Mungkin agak telat ya, karena ada hambatan tadi, sedikit hambatan. Kembali lagi kita ke live trading FX Rangers malam ini. Ini pertemuan ke-12 ya teman-teman ya. Jadi pertemuan sudah masuk ke bulan September. Dan seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke kalkulasi, pertama-tama saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam, Kak Audrey, Kak Eleanor, Kak Gilang, Kak Luna, Kak Robi ini banyak ini tiga tiga ini. Kak Robi, terus Kak Tri ya sama Kak Iyans ya. Selamat malam ya. Terima kasih yang udah hadir ya teman-teman ya. Terus kayaknya langsung ke grafik ya teman-teman ya. Jadi kita mau kasih tahu dulu nih yang kemarin kita entry di hari hari Selasa ya tanggal 9. Buat teman-teman ya, saya sharing dulu untuk grafiknya. Jadi di hari Selasa itu kita ada entry ya teman-teman ya di Euro untuk ngebuy Euro. Teman-teman bisa lihat ya hari Selasa ya tanggal 9. Ini mana tadi tuh yang naik ya. Apa? Nah ini dia teman-teman ya, kelihatan ya. Jadi yang dari sini kita langsung kena TP ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih sekitar 1,78 atau 17 pip ya. Jadi di balance-nya ini kurang lebih 1,76 dolar ya. Dan akun sekarang di 105,10 teman-teman. Jadi untuk hari Selasa kemarin kita ada satu posisi saja dan kita eh, mudah-mudahan malam ini kita bisa dapat posisi yang lumayan ya. Cuma agak kaget juga tadi ternyata baru habis selesai news ya. Jadi kurang lebih sekitar 9 menit yang lalu itu habis news ya dan saya lihat agak Euro, GU dan Gold ini kenceng juga nih pergerakannya. Oke, nah kayaknya itu dulu ya teman-teman ya, yang eh, sekarang ya eh, kita mau sapa-sapa dulu nih sama Pak Agus nih sebelum masuk. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam, Bang Boleh Pak, Rizky. boleh Pak, silakan lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, untuk para Rangers malam ini tiba-tiba ada berita ya, karena kan untuk berita apa juga saya nggak tahu tiba-tiba pokoknya agak lari aja. Anu Pak, harga inflasi Pak. Inflasi. Ya, price index, core price index, Hmm. indeks harga. Kalau udah kayak gini mau kita kalkulasi apa ini? Saya juga kaget ya. Saya sudah antisipasi sih gitu ya. Ini bakal ada berita nih gitu. Tapi ya seperti sebelum-sebelumnya ada berita ya tetap tetap oke lah gitu pergerakannya. Cuma pas ngelihat, wah ini luar biasa juga. Biasa kan kalkulasi dulu berita mengikuti dan ini berita dulu tuh gitu kan. Untuk jadi Kayak- saya merokok dulu lah. Saya juga baru nyampe tuh, lihatnya masih berantakan betul. Iya 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 iya. Ini eh, sabar ya teman-teman ya kita cooling down dulu, cooling down Hmm. dulu. Oh gitu coba saya cek-cek grafiknya dulu Ki. Saya scanning dulu gitu kan akan Oke. silakan apa ngobrol dulu yang lain gitu kan akan Oke. kan waktu 15 menit lah biasa untuk scanning. Oke, jadi sambil nunggu nih Pak Agus mau scanning ya. Tadi Pak Udoyo sempat sempat chat di atas ini, sempat chat lagi han berita gitu. Ini belum Pak Udoyo ya. Jadi tadi kita juga ngelihat. Tadi saya sebelumnya kan udah ngelihat ya ternyata ada berita yang keluar nih malam gitu kan. Saya cek, wah ada inflasi ini. Inflasi ini kira-kira ini big impact gitu kan ya. Saya lihat, wah ternyata benar harganya bisa bikin zero panjang dan bisa naik kenceng seperti ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang belum join ya, yang belum join ke channel WA dan belum subscribe ke YouTube gitu ya, bisa klik linknya ya di chat itu sudah saya kasih linknya. Jadi kita juga sambil nunggu Pak Agus untuk ngitung ya, selesai ngitung. Saya mau juga sapa-sapa dulu nih yang baru masuk nih ada beberapa orang. Selamat malam Kak Viana, Kak Jelly 4G, Jelly 4G sama
Kak buat game. Nah, ini namanya buat game. Oke, terus tunggu ya, yang nah sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman boleh lah, boleh misalnya teman-teman ada mau request pair ya, misalnya teman-teman misalnya ada pair yang favorit gitu ya, kayak pound sterling yen gitu ya. Kalau saya kan suka ya, pound sterling yen sama euro yen gitu ya. Mungkin mau apa request gitu, atau misalnya teman ada posisi nih misalnya dan minta apa ya, minta dikalkulasi, boleh banget ya teman-teman ya, tinggal di klik di chat, teman-teman bisa eh, tulis per apa gitu ya, sama time frame-nya gitu. Beberapa teman-teman nih ada yang minta request kayak kemarin sempat ada yang ngomong tentang USD Swiss franc ya, USD Swiss franc time frame 15 gitu dihitung, atau ada tentang kemarin tuh oil ya, Pak Udoyo gitu, nah tentang oil di time frame H1 gitu, nanti akan dibantu sama Pak Agus untuk dihitung gitu, ini pergerakan naiknya seperti apa gitu ya. Jadi boleh gitu. Atau mau diskusi juga boleh teman-teman ya. Nanya-nanya tentang seputar trading juga boleh gitu. Terus untuk giveaway ya, giveaway untuk info detailnya nanti ya teman-teman ya. Untuk info detailnya. Untuk saat ini mungkin kita cuma mau kasih tahu bahwa ada giveaway dan akan rencananya bulan ini jalan, dan rencananya itu hadiahnya sama ya, tetap 3 akun ya untuk 3 orang. Akunnya totalnya $175, $100, 50 dan 25 gitu. Jadi yang paling pertama 100, yang kedua itu 50, yang ketiga itu yang 25 gitu ya. Jadi nanti kita akan kasih detailnya, nanti akan dipost di channel ya. Untuk saat ini belum ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Terus untuk apa nih, performa ya. Untuk performa mungkin tadi udah kelihatan ya. Jadi performanya ini saat ini baru di angka 5% ya. Jadi di angka 5%, teman-teman bisa lihat ya. Kemarin sempat kena TP sih, alhamdulillah sih. Dan malam ini coba kita lihat ya. Cuma ya nggak expect sih ya teman-teman ya. Tadi sempat ngeliat juga berita ya, USD ini high impact ya, bisa dilihat high impact, dan harganya bisa bikin shadow dan semua pair ya. Jadi dolarnya ini bisa dibilang sih melemah ya, melemah secara signifikan gitu. Dan semua pair ya teman-teman bisa lihat, pound sterling bikin shadow ya, shadow panjang dan naik, bikin top baru di M15. Euro juga sama ya, bikin shadow dulu baru dia bikin top baru. Apalagi gold ya, gold dia ber 300 tadi ya naik ya. Iya, hampir 300 gitu, 300 lebih lah naik ya. Dan teman-teman bisa lihat di kayak Kanada gitu kan ya. Kanada mungkin agak kurang impact karena mungkin Kanadanya juga lagi lemah gitu ya. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa harganya cukup hektik lah gitu. Dan ini akan coba Pak Agus hitung gitu. Mudah-mudahan bisa ada posisi bagus ya teman-teman ya. Jadi ketentuan di live trading ini kan akunnya juga masih $100 sekian ya teman-teman ya. Jadi kita batasi resiko di angka 5% gitu. Artinya kalau kita menggunakan 0,01 gitu ya, kita nggak bisa lebih besar daripada 50 pip gitu. Dan dari peluang-peluang sebelumnya kita belum ada pernah posisi gitu ya, punya posisi di gold gitu. Karena resikonya cukup besar sampai saat ini gitu ya teman-teman. Ada sekali. Ada sekali ya. Oh iya, ada. Itu kena buy limit. Ada. Itu $5, persis $5 teman-teman. Itu kebetulan alhamdulillah bagus ya posisinya. Dan sekarang kita cuma lihat. Cuma kalau sekarang sih kayaknya kalau masuk di gold ini aja udah 100 gitu. Pendek. Apalagi kalau kita ngebuy, stop lossnya bisa 200 gitu ya. Nanti kita lihat lah. Siapa tahu bisa masuk di pair-pair yang lainnya. Euro atau GU gitu ya. Itu. Oke, oke. Sepertinya malam ini sampai jangan jam segini kita belum ada kalkulasi karena tadi saya scanning secara risiko rata-rata hampir lebih dari 5%. Mungkin nanti setelah jam 8, cuman begini, mungkin malam ini kita akan bertransaksi dalam sebuah time frame yang cukup apa ya? Cukup sempit kayaknya sih. Coba kita akan M5. ikuti M5 kayaknya. Oke, menarik ini, menarik. Ini kita Betul. baru masuk ke M5, teman-teman. Masuk Hmm. M. Cuma kalau Oke. memang ada yang mau request, silakan sambil nunggu waktu, gitu kan. Hmm. Jadi di time frame lebih dari M5 kayaknya secara risiko itu jauh jauh di atas apa SOP. Cuman kan bagi para ranges kan mungkin secara apa SOP-nya kan beda-beda kan risikonya kan.
Siapa tahu ada yang pengen apa request kayak misalnya minggu kemarin siapa tuh yang Mbak Luna ya yang request apa use cat ya. Iya, Kak Luna. Nah, H4 kan kalau nggak salah ya, saya bilang bahwa apa kita menyatakan bahwa use case ini tetap akan apa trennya kan uptrend. Nah, ini dia nih, jadinya kan Hmm. impuls kan ya. Nah, itu. Cuma saat itu Pak tidak disebutkan posisinya di mana gitu ya. Tapi Ya, arahnya, directionnya ya. cuma directionnya aja karena kalkulasinya kan nggak dapat. Nah, itu. Iya, Dan juga ini kita pakai konsep tren kan kemarin kan nggak pakai coding kan. Tuh. iya, benar. Sama Pak Udoyo gitu kemarin. Udoyo bukan ya? Ada yang sebelumnya gitu. Mungkin kalau ada yang mau request sambil menunggu karena mungkin Ah, kita akan apa akan melakukan scanning lagi nanti di jam 8. oke. Emang masih 15 menit sebelum mau ngobrol. Iya, jadi ini teman-teman jadi penjelasan dari Bapak tadi ya clear ya teman-teman ya. Jadi karena di time frame M15 ini resikonya melebihi dari toleransi resiko kita yaitu 5% atau $5 ya. Maka mungkin special case ya di malam ini kita akan masuk di time frame M5 gitu. Untuk pair-pair seperti pound sterling atau euro gitu ya. Kita akan masuk di time frame M5. Tapi kalau teman-teman mau ada request ya boleh, boleh aja gitu ya teman-teman kayak USD Swiss franc gitu ya atau USD Kanada gitu. Bisa atau USD Japanese yen gitu ya. Bisa gitu. Mungkin kita akan tunggu sampai jam 8 Pak ya. Sampai Ya. jam 8 kita tunggu pergerakannya sampai kita bisa calculate kembali Pak ya. Kalkulasi Betul. kembali gitu. Hmm. Gitu. Nah, oke. Oke, oke Pak. Nah, ini saya mau sapa nih, lagi banyak, lagi rame nih Pak, malam ini Pak. Senang saya ini kalau lagi banyak-banyak begini. Saya Oh, sapa-sapa dulu nih yang baru datang. Selamat malam Kak Ati, Kak Edeline, Kak Bagas. Nah, ini baru nih Kak Bagas. Kak siapa lagi nih? Pengguna Zoom ada Kak pengguna Zoom. Mana ada namanya ya? Saya panggil Kak pengguna Zoom gitu. Kak Sabdo sama Kak Viana, selamat malam ya, selamat bergabung ya. Jadi eh, kita masih nunggu ya untuk posisinya gitu ya. Dan ini cukup hektik karena baru habis selesai news di USD. ngopi-ngopi dulu, ngopi-ngopi. Ya santai dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai jam 8 teman-teman. Mudah-mudahan ada posisi ya. Masih kena TP lagi seperti kemarin Pak hari Selasa gitu. Oke, ini saya kalau kalau belum ada yang nanya, saya mau nanya nih Pak. Saya mau nanya, Silakan. saya mau nanya Pak. Nah, ini kan apa ya? Saya ini ada kemarin ada kejadian ya, ada salah satu teman saya gitu ya, Pak ya. Dia ikut terabar trading bareng teman dari Hmm. TikTok gitu ya. Dan kebetulan mungkin arahnya lagi tidak tidak tepat gitu, Pak. Akunya Hmm. MC, Pak. Akunya MC gitu. Oh ya, Nah, ya MC dan dia bilang nih sebelum-sebelumnya dia sudah profit banyak, Pak. Cuan banyak gitu ya. Nah, dari perspektif seorang trader pemula, Pak ya. Ya dia fine-fine aja gitu. Cuma saya bilang bahwa takutnya ini jadi habit, Pak. Kebiasaan gitu. Habit kebiasaan bahwa dia akan selalu mengentengkan akun-akun $50 gitu ya. Akun-akun $100 gitu. Karena kan kebiasaan dari teman-teman saya yang sering depo itu kan seperti itu, Pak. Dari yang kecil-kecil dulu kan, 10 ya. dolar, $50 gitu. Nah, bagaimana sih, Pak? Kalau saya sebagai teman gitu ya, orang yang mungkin lebih lama lah atau lebih sudah pernah duluan lah di dalam bisnis apa bidang ini gitu. Bagaimana cara terbaik untuk apa ya, memberitahu teman kita nih Pak, agar jangan mengulang gitu apa kebiasaan yang seperti ini gitu, karena akan berdampak kepada jangka panjang gitu Pak. Depo-depo terus gitu. Iya. Biasanya kan gini, orang biasanya akan menganggap apa ya, menganggap remeh gitu terhadap akun-akun yang sifatnya mungkin akun-akun kecil ya, atau yang biasa saya sebut akun balita gitu kan di bawah 5 juta gitu kan. Nah, tapi sebetulnya ini akan jadi simalakama karena kan memang banyak broker mengadakan fasilitas akun-akun mini dan mikro, terutama mikro dan sen itu kan. Sebagai ajang apa ajang pelatihan, terutama lebih kepada pelatihan apa sistem trading dan mental. Tapi kenyataannya
akun-akun seperti itu malah dijadikan sebagai tambang emas bagi para broker. Karena orang berpikir bahwa eh, toh juga kita MC cuma $30 atau $50. Itu nggak berasa itu di awal itu kan. Nanti setelah dikalkulate itu kan ternyata jumlahnya juga besar juga gitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya memperlakukan akun itu tidak berdasarkan daripada equity. Gitu. Jadi jangan pernah memperlakukan akun gitu kan, berdasarkan dari jumlahnya equity. Tapi memperlakukan akun itu sesuai dengan sistem trading yang kita punya. Mau akun kecil, mau akun besar, kalau kita punya term and condition terhadap batas resikonya sekian persen, jalanin gitu. Itu jadi apa jangan sampai ini menjadi satu bumerang nanti bagi mereka gitu karena terkadang gini mereka sekali dua kali MC nggak masalah nggak berasa gitu karena akunnya mungkin kecil ya $30 atau mungkin di bawah $500 gitu Nah, ketika habit ini akan terus di apa terus dipelihara gitu terus mereka mulai masuk ke dalam level-level akun medium yaitu di antara 1.000 sampai dengan 10.000 gitu itu kebiasaan itu akan terjadi lagi gitu. Jadi nggak ada ini Pak ya, nggak ada karena ada pembelaan juga nih Pak, bilangnya Hmm. bahwa wah ini kan akun kecil, nggak mungkin lah sama saya memperlakukan dengan akun besar gitu ya, kalimatnya seperti itu gitu, pembelaannya gitu. Enggak lah gitu akan sama aja sebetulnya gini analoginya gini ketika kita menggunakan apa istilahnya saya melihat mungkin dari cara berkendara ya cara berkendara atau kan orang menggunakan mobil biasa sama mobil sport misalnya katakan dengan lari yang apa yang cukup kencang di jalan tol misalnya apa sih bedanya mobil-mobil istilahnya kita sebut mobil murah lah mobil murah dengan mobil mahal sama-sama bisa lari 100 kok sama-sama bisa lari 150 tapi kan tingkat safety-nya beda Hmm, tingkat safety-nya beda kan mungkin mobil-mobil di atas 1 M itu kita lari 200 juga nggak berasa gitu. Nah terkadang orang lupa gitu kan memperlakukan mobil biasa di jalan tol tapi dengan kecepatan tinggi gitu. iya, bisa fatal itu Pak. Nah ya itu nah sama ada seperti ini kan gitu kan gitu. Karena habitnya sudah terpelihara gitu kan ketika mereka punya akun gitu kan dengan jumlah yang relatif besar gitu kan taruhlah misalnya 3.000 2.000 gitu kan MC itu akhirnya menjadi hal yang biasa gitu. Nah ini yang akhirnya ya menyebabkan bahwa industri ini jadi nggak makin positif jadi makin negatif nantinya mungkin orang-orang dianya biasa aja tapi orang-orang di sekitar dia kan jadi berpikir ulang gitu apalagi kita yang sudah lama di sini terus belum bisa trading sampean wis profit urung di trading kan gitu kan gitu kan kamu udah bisa belum gitu kan konsisten di trading kamu aja yang udah bertahun-tahun aja nggak bisa nawar-nawarin orang lagi. Ya, jadi 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 depositor atau jadi withdrawer gitu ya Pak ya. Hmm. Nah, ini Jadi yang harusnya di apa dibedakan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi memperlakukan account trading itu bukan berdasarkan dari jumlah equity, tapi punya sistem trading gitu. Paling ini gampang mungkin tipsnya begini, ketika kita entry posisi, sini saya yakin para rangers pasti udah punya akun. Katakan akan baik demo maupun real atau mungkin real lah, walaupun kecil jumlahnya. Nah, itu kan kita aja rangers saja kecil akunnya. Tapi ketika kita entry posisi gitu kan butuh waktu berapa lama untuk menentukan kita entry dari pertama kali buka chart gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah kan butuh waktu, katakanlah kan berapa lama juga, katakanlah kan untuk menentukan, katakanlah kan sebuah target, katakanlah kan atau exitnya. Nah, kebanyakan orang kan nggak butuh waktu lama. Begitu buka grafik langsung wah ini kayaknya bagus entry, pluk gitu kan. Exitnya di mana? Ya pokoknya udah biru-biru ya exit aja. Oh ini anu Pak, aliran ini Pak, ABC ya, asar biru close ya. Nah, itu. Oke, ada. Saya pernah ketemu ini. Mereka punya ini, punya keyakinan bahwa profit yang sudah biru itu Pak, ibaratkan buah sudah masak Pak, jangan dibiarkan, nanti busuk katanya. Hmm. Jadi Nah, langsung di close gitu. padahal mereka belum mendapat satu momen yang memang optimal gitu. Nah, ini kan kelihatan gitu kan. Yang ketiga, ini juga tolong dipikirin sama para Rangers. Ketika entry posisi, kalian sudah menetapkan batas risikonya atau belum? Oh iya, iya. Menentukan itu berarti sudah di place ya, sudah di placing. Artinya sudah masuk SL-nya gitu kan. Jangan SL-nya bilang, ya nanti saya jagain kok SL-nya. Wah, itu nggak usah dipercaya kayak gitu. Nggak akan pernah bisa. Tuh. Apa cut loss berarti Pak ya? Dia siap cut Iya, loss gitu ya. betul. Oh itu berat itu cut Jadi loss itu. kalau orang yang menyatakan metode saya bukan pakai stop loss tapi pakai cut loss, sekali lagi kemungkinan besar menurut saya itu hanya alibi aja. Betul. Nah itu jadi seperti itulah yang kayak gitu. Oke, Ki, silakan saya mau scanning lagi. Oke, oke Pak, lanjut ya. Jadi eh, ini masih 1 menit lagi, berarti bisa Bapak tunggu nih 30 detik lagi. Wah, cantik ini Pak. Cantik ini tadi masuk DM. Kita lihat ya. Ah, sorry ya, sini tadi suaranya mantul ya. Saya mute. Ya, jadi pemberitahuan buat teman-teman, rencananya giveaway kan nih tanggal 11 ya teman-teman ya. Tapi karena ada hambatan, kita undur ke minggu depan ya. Nanti akan dikasih detailnya, detailnya seperti apa gitu ya di apa namanya akan disampaikan di channel WA. Nah, buat teman-teman yang belum ikut channel WA, nah, bisa langsung klik di chat itu channel WA-nya sama bisa klik link YouTube ya. Nah, di YouTube ini kita upload setiap kita live trading gitu. Jadi live trading yang ada di sini tuh teman-teman bisa nonton kembali gitu ya. Untuk mungkin verifikasi entry atau mungkin mau ngelihat ada apa-apa hal penting apa aja di live trading bisa di channel YouTube ya. Jadi bisa teman-teman subscribe untuk channel YouTube-nya. Terus hmm, mana nih? Nah, untuk kelas ya. Jadi ada beberapa teman juga dari beberapa minggu sebelumnya juga sudah nanya tentang kelas ya. Untuk kelas coding, rencananya kalau tidak ada hambatan, Oktober kita sudah ada ini ya teman-teman ya. Ada kelas ya. Kelas dan nanti akan disonding di channel juga. Jadi untuk kelasnya seperti apa, kelas coding utamanya ya. Untuk kelas coding, price listnya harganya berapa, terus apa-apa aja yang apa teman-teman akan pelajari itu di situ ya teman-teman ya. Jadi penting banget nih buat teman-teman nih ikut di channel WA gitu. Jadi untuk info-info penting bisa dapat langsung di WA, di channel WA ini. Terus untuk performa ya, performa minggu apa bulan lalu ya, performanya kita nyampainya kurang lebih sekitar 4 koma ya, 4% sekian gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bulan ini bisa nyampe ke bisa lebih 10% teman-teman bulan ini ya. Terus ini apa ini? Nah, ini mau sapa-sapa juga nih, ini sudah 24 orang buat teman-teman yang baru masuk. Selamat malam ke Afri Anto ya. Kak Ari, Kak Danang ya, ini baru masuk nih. Selamat malam Kak Danang. Terus Gils, ini Kak Gils ya. Kak Miftah, ini baru-baru nih. Sama Kak Teguh ya, sama Satria. Oke, Selamat malam. malam. Oke, oke. Boleh nih Pak. Wih, bikin top baru. Euro sama GU ya.
Goldnya juga nggak sih? Oh, enggak. Euro sama GU cantik, cantik banget. Terima kasih, Matur Suwun, Gus Irfan. Oke, selanjutnya mungkin untuk Suara. Sorry ya, saya mute ya, Mas Danang ya. Ini gimana nih? Ini gold, euro sama GU makin naik deh. Cantik banget ya, bikin bikin apa? Bikin ekor gitu ya. Terus bisa bikin top baru. Keren. Apa nih? Kalau di ICT apa namanya nih? ICT nih. Pak Udoyo ini kemarin nih yang suka ini nih. ICT sama SMC nih. Apa namanya nih? Kalau di tempat saya sih namanya false breakout ini. ICT apa nih? Apa ya? Breaker kah dan atau apa gitu? masyarakat Indonesia. Gus Irfan. Ya, selanjutnya kami akan berikan lagi kepada Kak Rahmat Kabudi. Oke, sudah Pak ininya? Gitu Apa belum Pak? lagi? Oh, dikit ya. Sudah bikin top baru. Euro sama GU. Cantik sih ini. Time frame gedenya juga bagus kan? Iya, Bisa bagus. diberikan seperti apa harapan Bapak kepada Kompas TV dan juga kepada bangsa ini? Oke, Ki. Silakan Pak untuk Kita ini. ada gold di M5. Mantap. Akhirnya. Tapi kayaknya kita nggak bisa masuk. Tapi ini Waduh, memberikan analisa aja. Ada kan? Batas resikonya itu berapa tuh Buki dari harga sekarang sampai ke Batam itu? bottom sini atau yang ini Pak? Ya, ya situ. Yang ini $8 Pak. 80. $8 ya. Iya. Nah Naik itu 90 nih. posisinya buy. Gitu. $8, nggak bisa dikurangin kah? Berarti Ya, kita pending, nah. kita pending, kita pending. Pending order boleh. Hmm. Ini cara ini nih. Cara smart ya. Kita pending order $5 Pak ya. Mm-mm. $5 itu di sinilah di 363182 Pak. Ya, tuh. 363182. Oke ya. Saya masukin pending ordernya dulu. Jadi teman-teman karena resikonya ini kalau masuk saat ini cukup besar ya teman-teman ya. Jadi kalau masuk sekarang itu di $8, 89 pip ya. Makanya kita pakai buy limit. Buy limitnya di mana? Di 363182 Mm. sehingga stop lossnya cuma 5,8 atau $5 sekian gitu ya. Biar ini ini pun sudah nego sebenarnya. Jadi agak Kurangin lebih lagi itu sedikit. kan 5,8 harus 500 lah. Oh, 500. Oh, nego lagi. Tunggu. Tambahin lagi nih. Kurangin Li- lagi. $5. Wih, sampai di sini, Pak. Karena dari yang ini Ah, ini kan 5,0 sekian. nah ya, oke.
Oke, jadi ini pas di $5 teman-teman. Di harga 3631,08. Tunggu Pak, saya tulis dulu di apa namanya di ininya. Buy limit SL dan TP-nya ya. Buy limitnya di 3631,08. Stop loss di 3626,02. Ini kurang lebih sekitar 50 pip ya, 50,6 pip. Dan M5 TP nih ya. ya, targetnya ini rencana di mana Pak? Di ujung ini aja Ini kah? 8 apa 8 bar Oh, 8 bar ininya ya. Naiknya ya. ya. Naik 8 bar dengan formasi. Formasi 6 bullish, 2 bearish. Bagus lagi. Ya, jangan naik dulu dong. Kenaik by limit. Ya, soalnya lagi bagus ini. Ya apa? Directionnya bagus ini. Kalau targetnya Pak di harga berapa? Untuk Nah, targetnya targetnya itu di 3644. 3644. Poin? Mm-mm. Poin? 3644 poin 30. Poin 30. 3644 poin. Oh, berarti ya, anu, lebih sedikit di atasnya ini, Pak. Harga Mm-mm. high terakhir ya. Ya. Tapi punya potensi sampai dengan 17 bar. Ini 132 pip. Oke. Jadi di chat itu sudah saya ini ya, sudah saya lampirkan ya teman-teman ya. Jadi untuk posisinya kita masuk posisi buy dan sayangnya karena ini akun kita komitmen ya 5% ya paling besar risikonya gitu ya. Jadi kita masuknya itu di buy limit teman-teman. Jadi nggak masuk sekarang. Tapi kalau teman-teman yang punya akunnya apa namanya risikonya cukup ya, aman ya. Ya mungkin bisa masuk di sini dan resikonya ini kalau harga sekarang cukup besar ya $9 gitu. Kalau ini dengan lot terkecil ya teman-teman ya 0,01 gitu. Nah, oke ini kesempatannya nih bisa 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 bikin ini dulu Pak. Bisa bikin ekor dulu nih ke bawah nih. Iya, jangan naik dulu dong. Bikin ekor dulu nih biar nyampe ini. Ya, nasib Ki Akun Balita. Saya tuh negonya tadi tuh minimal sampai di sini Pak gitu ya. tiga enam Jangan dong, tiga udah. dua gitu. Cuma ya ya kalau berani sampai $6 sih gitu ya. Jadi ini pun sudah M5 ya teman-teman ya. Sudah Hmm. M5 gitu. Dan biasanya kan kita masuknya paling kecil di M15 gitu ya. Dan ini M5. M5 pun ya susah juga dapat $5 gitu. Ya, jadi posisinya ini teman-teman directionnya buy ya dengan 8 bar atau 8 candle naiknya dengan formasi 6 bullish dan 2 bearish gitu. Ya, ya bikin top bar udah. Kalau kalau nggak masuk by limit berarti belum rezeki gitu Pak ya. Iyalah, Rezeki. komitmen itu mahal. Iya, karena kita mau masuk di Euro sama GU, mereka udah bikin top baru, Pak. Udah jadi Hmm. duluan dia. Ya, Jadi ya, kita lihat ya gold ya. Bisa nyampe di sini aja sudah lumayan. silakan Ki saya scanning yang lain dulu. Internet jelek nih. Oh iya, berarti Odoyo masih ini nih. Masih mantau gold nih. Nah, sudah masuk kah Pak Odoyo atau masih stalking-stalking ini? Masih ngeliat-ngeliat ini. Kita belum masuk ya. Kalau akun yang FX Ranger belum masuk ya. Karena resikonya cukup besar. Ah, hampir $10 kan. Kalau di harga saat ini gitu. Karena resikonya di sini ya. Di 3626 gitu. Kita mau naikkan stop loss juga takutnya terlalu dekat gitu ya. Jadi
nanti kena stop loss baru harganya naik kan sayang banget gitu. Akhirnya kita coba pasang di 3626 tapi pakai buy limit. Buy limitnya di 3631 gitu. Jadi risikonya cuma $5 lah. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kalau misalnya ini naiknya agresif ya sampai ke 8 bar nggak nyampe di 3631 artinya posisi buy limit tidak ke trigger gitu. Tidak tidak sempat masuk ya. Tapi kalau misalnya ini ke trigger ya kita lihat mudah-mudahan bisa bisa inilah bisa bisa sampai ya sampai ke atas nih 3644. Eh, Bapak scanning pair lain Kak Pak? Iya, saya lagi scanning pen lain. Oke oke oke. Ketinggalan chatnya hilang semua. Loh, sorry Pak. Saya post ulang ya untuk buy limit tadi, stop lossnya di mana, TP-nya di mana gitu ya. Terus sama ini. Oke. Masih ya. Belum belum belum. Kalau dua beris, tapi repot juga kalau dua berisnya sampai sini kan nih bisa dia. Nah, enggak lah. Kembali datang. Apakah bisa mengena sell by limit? Tadi kalau pakai buy limit di sini tadi dapat sudah masuk. Aish, $6. Jadi sunyi gini ngeliatin. Turun ya. Bagus bagus. Nah, habis beris ya. Berisnya sudah ada satu. Ya repot juga kalau tutup sampai di bawah situ. Dikit lagi. Dikit lagi. Loh, kok nggak masuk? Oke, buy limit aktif ya teman-teman ya. Buy limit aktif, stop lossnya juga sudah ini ya, 3626. Buy limit di 3631 sudah ke trigger. Dan kita lihat ya, apakah bisa naik ke 8 bar atau 8 candle dengan 6 bullish dan 2 bearish.
Kok kencang dia? Du, 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 du. Sen. Ya kencang dia. Kencang. Masih masih ini dia masih ya masih terpengaruh news lah. Oh. Aha. Eh? Stop loss kena ini Pak, kena ini. Buy limit kena ya. Buy limit plus stop lossnya kena ini. Aduh. 5 dolar. Ini Habis udah itu berarti profit kita. udah nego. Eh, Mm-mm. jangan jangan bilang dia nyari area base baru dia naik lagi. Ini Iya. Nanti kita coba scanning. Gimana kan? ini repot. Nah itu kan Pak, paling nggak terlalu dekat dengan harga running. Oh untuk gak dapat. Oke. Oh doya nggak masuk. Oke, bagus. Iya soalnya ini apa ya? Ini masih daerah-daerah ini kan, daerah support ini. Nah, Bisa nge-try lagi. berarti kita akan coba tunggu satu apa satu bullish gitu kan. Kan di M5 nanti kita entry ulang. Ini Hmm. kayaknya kejadiannya sama kayak pound sterling kemarin nih. Ini masih pengaruhnya suka sama kan? Oh iya, sesama Pak. Hmm. Berarti equity tetap 100 berarti Ki. Iya Pak. Ah itu ada yang sapa itu Pak. Mas Gary, Kak Gary ini. Ya, Iya, benar. kayaknya jam 20.45 ada lagi berita. Oh iya, tunggu saya lihat. Berita Halo 24. Pak Agus. Halo juga, Ger. Sehat? Oh, Pak Udoyo 20.45 pidato, pidatonya Bank Sentral Eropa, ECB, Hmm, ECB. Ini bukan ke USD ya, direct impact-nya gitu. Lebih ke euro. sama aja sih. Itu aku lagi. Iya, iya. Yang bikin top baru malah euro sama G. Hmm. Du, 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 du. Bagus sih kalau bisa bisa tembus bawah ini bagus ini. Apa tuh? Gold? Iya, gold bagus sebenarnya kalau bisa tembus bawah. Minimal bisa koreksi dulu kan. Udah berapa sudah berapa lama dia dari tanggal berapa dia naik ini? Hmm. Dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 19 naik mulu. Udah berapa akun yang MC nih? Coba ngeselin. Ngesel Makanya. dari minggu lalu saya lihat teman-teman udah pada ngesel gitu. Gold ngesel. Tapi harganya masih apa ya masih naik turun kan. Belum belum berani ini, belum berani bikin bottom baru. Nah, kalau dia bisa break bottom, bisa bikin baru lebih bagus sih. Justru lebih bagus. Tetap kita harus mengedepankan safety. Iya, ini stop loss. Nanti Tapi kalau aku nggak Pak, nggak kurang dari 100 kan Ki? masih 100 Pak. Jadi kalau misalnya misalnya masuk ya, masuk ya re-entry ya nanti dilihat kalau ada hitungan, Hmm. hitungan masuk lagi gitu. Tapi kalau nggak ada ya cari pair lain gitu. Jangan maksa di sini.
Iyalah. Ini euro sama GU sama nggak? Oh beda. Mereka bikin higher high, higher low. Kalau gold enggak, bikin lower high dia. Padahal bagus loh ini. Bagus ini. Tinggal butuh satu bullish saja di gold. Bisa try lah dia. Ini Hmm. area ini key level ini. Ini key level. Yang tahan ini. Ini sampai ke sini kan ya. Ah, iya, ini tahan nih. 3626. Karena gold ini bar terakhir itu turunnya itu cuma sampai 11 bar. Ini sudah berapa? Berapa bar dia turun? 10. Oh iya, sudah 10. Nah, ini kan ingat saya waktu 80. Ini satu candle M5 bisa 80, bisa 100. Iya, resikonya di gold kayak gitu nih. Kalau lagi volatil, volatilnya nggak kira-kira gitu. Bisa 100. Itu jadi kalau gold ini bullish sudah bisa nge-buy, tapi kita bisa nge-buy kaki. Hmm, ya, ujung-ujungnya buy limit lagi kalau kayak gini, Pak. Hmm? Buy limit. Kalau di sekarang ini sudah $9, Pak, resikonya. Di sini nih. Kan masih 1 menit lagi. Kalau misalnya tutup di sini ya, tutup di sini Hmm. itu stop lossnya 94, 95 gitu. Artinya kan $9 gitu. Nah, kalau kita mau pakai buy limit, semoga semoga bisa trigger dulu gitu. Ini untuk ininya, untuk masuk dulu gitu. Sih bagus sih. Jadi Nah. Namanya juga akun kecil. Nah, kan jadi bullish. nah ini boleh. Bisa kaki? Belum. Masih Belum. di masih di angka 7 sekarang. Hmm. Pakai buy limit aja ya, $4 ini. Apa? Berapa? Buy limitnya kalau mau $5 ya 3625 Pak. Kalau di 36. sekarang 3625. Oh ya, boleh. Soalnya kalau kalau di bawahnya lagi. Nah, ini ya baru baru mau masuk ini. Nah, itu. Belum sampai. Dikit lagi. Nah, itu. Euro sama GU sini. Oh, stop lossnya jangan, jangan. Hmm. Maksudnya sampai di ujung sini, Pak. Agak dibawakan lagi stop Di, lossnya. di bawahnya di mana? Ini masih sudah $5 nih, Pak. Dah, Nah, sini. ya. Udah ini.
Dush. Cari key level. Key levelnya lagi diuji. Udah kena demand kan ya, ya udah kena ini. Eh, Oh. Gold memang menyeramkan. M5 bisa, iya tuh candle news ini bisa 300 ya, dua Iya ratus kan? 200 pas lagi news. Yang berapa bulan lalu itu, yang Mm-mm. yang pas lagi rame-ramenya itu, sehari bisa sampai 1.000 Pak. Sehari. Satu candle M5 itu bisa 300 400 gitu. Uh, Gila itu. Banyak Semakin banyak punya banyak yang euforia sih dan banyak juga yang tumbang di situ. Igo. apa mau dieforiain? Hmm, Biasa kan di grup itu kan banyak yang ini, yang layer-layer, Pak. Layer-layer Ah, kan gitu. Posisi gitu kan ya. Masuk hmm. 0,01 gitu kan sampai atas kan di layer gitu. Ya saya sih senang-senang aja sih. Asal jangan pas MC-nya aja diam-diam gitu. Lagi profit pamer gitu kan ya. Pas lagi loss diam-diam kan kayak ya nggak fair aja sih. Fair. Ya kalau loss hadapin aja dengan apa lapang dada. Loss ya loss gitu. Profit ya profit. Hadapi dengan senyuman. Namanya juga trading. Gitu. Iya, udah kayak jaga lilin, jaga lilin sampai tegang gitu ya. Ini kalau kalau lagi minus begini kan tegang banget gitu. Pas naik di atas sudah ketawa main gitar gitu kan ya. Main gitar, ketawa gitu kan ya. Ambil ambil nonton gitu ya. Sebetulnya kan mau profit mau loss kita ya biasa aja. Gitu. Yang nggak biasa itu kalau kita itu sampai apa tanpa ada sebuah strategi atau apa gitu kan, ya kan. Nah itu yang nggak biasa. Soalnya pernah itu masih waktu masih zaman jahiliyah ya. Itu kebetulan ya salah satu pengalaman lah teman-teman ya. Tutup di bawah lagi, tutup kosong. Ini nggak ada ekornya. Jadi waktu itu teman-teman saya ada strategi ya teman-teman ya. Namanya tuh TBST. Jadi itu atau singkatannya tuh candle bank ya, candle bank. Jadi di jam 5 sore gitu ya, ada di Euro. Kalau ketemu itu satu candlenya H1 gitu ya, dia bisa lebih dari 30 pip, maka menurut teorinya ya. Jadi candle berikutnya itu sudah pasti minimal mendapatkan 20 pip. Kalimatnya itu pasti gitu. Nah, situ Wih, jadi pas pas setelah itu laki-laki. candle candle jam 5 itu jam 5 Euro gitu, mulai dia close gitu teman-teman. Itu ngentri teman-teman. Jadi akun $5.000 teman-teman 5.000 ya. 5.000 itu diresikokan cuma ada mungkin 50 pip gitu. 50 pip. Jadi betul-betul istilah kalimatnya tuh di bom gitu. Dan itu pas nontonnya itu Pak, itu sudah kayak apa ya? Kayaknya lebih seram daripada film horor gitu. Itu kan itu teman saya tuh sampai nggak berani ngeliat chart Pak, nggak berani. Dia Aduh. cuma dia cuma ngelihat, dia cuma balik belakang kan dia ngelihat masih minus belum, masih gitu. Masih minus belum, ada kali sekitar setengah jam itu kan, setengah jam dia di luar gitu. Nanti Hmm. pas udah hijau baru masuk ke dalam. Ah, sudah plus gitu. Ah, baru main gitar gitu ya. Main gitar, ketawa-ketawa, ngejokes-ngejokes gitu. Saya bilang ini stresnya luar biasa gitu. Karena itu taruhannya tuh $5.000 itu Pak. lima Hmm. ribu dolar. Ini kerasa sih gitu ya. Kerasa banget itu. Tapi kan Ternyata, kayak gitu kan mengerikan. banget Pak. Banget. Jadi mulai agak fresh itu Pak pas lagi floating profit Pak. Hmm. Sebelum waktu masih minus tuh kami tegang semua itu. Leher tuh kelihatan urat gitu. Kelihatan urat gitu kan. Wih, tegang banget gitu. Akhirnya pas sudah agak plus-plus diambil gitar, udah nyanyi kita di depan gitu kan. Wih, happy gitu. Ini kita aja nggak tahu nih para rangersnya apakah tegang, apakah santai. Kayaknya sih tegang sih Pak. Kayaknya sih tegang. Kayaknya sih tegang ya. Ya.
Itu jadi ya 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 emang seperti itu teman-teman. Jadi salah satu yang saya pelajari setelah belajar money management ya, money management bahwa kenapa dibatasi resiko biar kita tuh masih bisa tentang apa ya, otak itu masih logis teman-teman. Nah kalau kayak tadi $5.000 di resiko yang cuma 50 pip gitu, itu mau orang sewaras apapun ya, sewaras apapun gitu. Kalau dia nganggap $5.000 tuh nggak boleh loss, pasti nggak akan tenang gitu. Pasti Oh nggak akan tenang. iyalah. Itu pengalaman pahit sih ngelihat kayak begitu tuh. Jadi pas apa ya, mungkin bisa dibilang ilmu sesat juga sih. Cuma satu candle loh. Satu candle tuh 1 jam gitu ya. TBST nggak tahu masih ada nggak itu ilmu TBST itu. Soalnya dulu banyak ikut, saya suka banyak ikut-ikut grup gitu ya. Ada TBST gitu, ada yang pakai IE juga, IE gitu kan ya. IE martingale, ada yang averaging, ada yang campuran gitu, macam-macam. Dan namanya pun macam-macam gitu. Nih hitungannya berarti hitungan baru nih Pak naiknya ya kalau Baru. ini ya Ya, baru. Ntar dia sebentar diubah Pak. Tutup dulu ini, tutup dulu. Hmm, Killer zone-nya ICT. Aduh, ini kayaknya TBST. Nggak tahu. Pokoknya kalau dulu itu, nah saya juga sudah lupa ya TBST itu masih soalnya sudah lama tahun 2012 itu. Masih dulu masih zaman-zamannya apa ya Instaforex gitu ya. Instaforex, FBS itu masih zaman-zaman emas itu. Jadi pakai ada buku ya, bukan buku sih lebih kepada PDF kecil gitu ya, cuma berapa berapa halaman gitu. Ngelihat, begini cara pakainya ya. Jadi yang ngejual itu karena tak sampulnya itu bilang bahwa ini metodenya metode orang bank gitu. Wah, kami kan kalau dengar kalimat metodenya orang bank kan sudah langsung excited gitu. Wih, ini orang bank ini yang pakai nih. Ini jangan jangan apa, bukan kaleng-kaleng ini. Akhirnya dengan segenap keyakinan gitu. Nah, ini tegang lagi nih kalau kayak ini tegang lagi nih kalau kayak begini. Aduh, Allahu Akbar. ayo market. Nah, ini dia. Selama resikonya kita kita menempatkan SL sih nggak masalah sebetulnya. Yang tegang-tegang itu kan biasanya kan yang nggak pernah menyatakan ada sebuah stop loss gitu kan, ya kan. Jadi dia Iya, bingung gitu kan. iya. Saya juga kan semenjak semenjak 2015 kan udah mulai ini ya, mulai apa namanya, udah mulai tradingnya tuh lebih banyak sendiri ya. Masuk ke grup itu kalau lagi sumpek atau lagi nggak ada kerjaan gitu. Jadi pas masuk ke grup itu, memang saya lihat yang pakai stop loss juga ternyata jarang, Pak. Hmm. Sedikit gitu. Nah, kebanyakan sih kalau kalimat kalimat mereka sih stop loss itu kayak apa ya Pak ya? Kayak takut tersentuh gitu, takut tersentuh gitu. Jadi stop loss itu bagi mereka ya nggak usah pakai stop loss gitu Pak. Tapi ya pada saat dipilihannya itu harus cut loss, susah juga gitu untuk cut loss. Itu repotnya sih, repotnya di situ. Susahnya kenapa memang ada cut loss? Lah, kalau sudah minus Pak, minusnya banyak misalnya, akunnya contoh akun 1.000 gitu kan ya. Lah, Itu masalahnya. kena stop loss Pak. Ini kena stop loss ini. Nah, Udah kena stop lossnya. wah, Iya, ini kan tiga ti- 3619. udah Ud- berarti clear, sudahi. Dan kan sudah 5% itu dari equity itu, 5 lebih malah. Iya, Hmm, jangan entry lagi. ini clear ya sudah lah. Artinya kan berarti ini levelnya bisa nggak nahan ini. Bisa lanjut. Hmm. Hari ini kita habis di apa? Diacak-acak oleh
XAU. Iya, 2 kali nih. Hmm, Biasanya kena sekali gitu ya. Sekali profit, sekali loss. Kalau ini langsung 2 kali dia. iya, jangan sekali lagi jangan. Dengan sudahi. Itu. Lain waktu kita akan coba. Berarti kalau sudah, ini berarti minggu depan dong baru ketemu Pak ya. Tanggal 16 ya. Iya, Tanggal 16. Nah, untuk giveaway-nya berarti tanggal 16 juga ya Pak ya. Nanti di ini betul. ya, di-share ya. Untuk pemberitahuan giveaway ya. Nah, jadi Wah, siapa nih yang entry dan stop loss apa SL-nya berkena absen lah. Nanti kan kita perbaiki. memang re-entry ya, re-entry Pak Widoyo. Tadi masuk itu. Hmm. Re-entry nih di yang ini nih, masuk ini. Yang ini nih. Setelah candle hijau, ini bearish itu masuk itu. Masuk nge-buy. Masuk nge-buy di situ. Absen Ki, siapa loss yang paling besar? Hmm, Aku diam aja Bang. Ya nggak masalah sih. Namanya juga trading. Kalau profit diam, lossnya juga diam. Nggak ada masalah. Instan apa pending order? Tadi instan sih. Pending order. Pending. Buy limit, buy limit. Tadi buy limit. Buy limitnya $5 ya. Buy limit $5. Ya. Siapa absen? Re-entry, re-entry ya, Yang itu? re-entry. Yang apa? Tadi Yang terakhir. SL-nya tersentuh? Profit info McLaren. Eish, asik. Info McLaren. Akunnya berapa? Profit bisa info McLaren. Profit, profit langsung pending pending order ini ya, DP McLaren ya. MC Info Locker. Ya, gila, gila sih. Kalau masih trading apa full margin sih, ya gila sih. Oh, jangan full margin. Berapa ekuitas kita Ki? 95 sih. 94 koma Dan sekian. 94 wah, koma berarti sekian. udah 6,5, udah melanggar. Iya, Eh, ini nggak ada yang itu, nggak ada yang info berapa lossnya. Norris no Ferrari. Ya nggak gitu juga ya. Norris no Ferrari juga kalau misalnya nggak bisa nggak bisa nerima resikonya ya, ya jangan dong. Iyalah. Gitu. Oh, nih apakah Eleanor? Saya tidak bisa entry. Oke, untuk yang lain. Jangan dong, jangan dong. Nanti kayak itu lagi kayak teman-teman yang di kripto gitu. Masuk sampai jual rumah sekian, jual rumah, jual istri, jual anak gitu. Pas Pak Udoyo tuh, saya save by angle. Waduh, bukan save by the bell. Ada tuh lain minus tuh, ada 56. lain minus 56 tuh. Hmm. MC $10 tuh Pak. Satu, dua tuh langsung. Oke, Satu. ada lain. Catat 56,5. Oke, siapa lagi? Baru dua nih Pak, baru dua yang ini Pak yang absen Pak. Kalau yang $10 tuh itu ya, itu gimana ya kalau $10 trading Oh goals. berarti akunnya akun 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 $10 juga ya, ya. Hmm. Kuat juga ya. Berarti tadi itu $5 50% gitu ya. Nah, Pas untuk nggak di endingnya ada akun. berapa lot itu? Gitu. Yang lain mana? Untuk berarti PR kita cuma Adeline aja nih 56. Entry-nya pada berapa lot itu? Kalau Adeline itu berarti dia entry tadi 0,1 ya. Eh, 0, iya 0,1 ya. Akunnya berapa? Kurang tahu, Pak. Itu kan 0,1 itu kalau Ya, $56 itu. Nah, itu kan benar. 0,1. udah berapa persen itu? Coba. Ini yang lebih dari apa 5%-an itu, wah ini perlu kita hitung dulu nih. Coba Kak Adeline berapa apa akunnya?
Apa modal akunnya ya, akunnya. Ya, equity. Equity-nya. Equity-nya Aduh, berapa? Jadi kan kita bisa menghitung berapa persen. Kan tadi kan apa kampret nih gold SL-nya nih. kan 56,5 Kampret. minus. Bikin fake out dia. Nah, kan konyol kan Pak. Dia bikin false break terus dia bikin boss. Kalau yang ICT ya. Kalau yang week off, kalau di week off dibilang ini namanya apa spring ya, spring. Hmm. Nah, ini jadi apa gelombang baru. Nah, mereka baru bisa ngebuy. Kita sudah kena stop loss 2 kali. Wah, Adelan akunnya 17.658. Waduh. Kalau Berarti equity cuma 0,2 persennya ini. kalau 17.000 mah loss loss $50. Oke, Nggak sampai 1%. kita punya PR buat Kak Adeline 0,2% Ki. Oke, saya tulis nih, saya catat nih Pak. Headline $50. Hmm. Sama Mas apa tadi? Mas Jeli Kak Jeli ya, Kak Jeli ini. Jadi Kak ini Jerry akun $10 kita tradingnya di Go. aduh, kalau kayak begitu MC-nya. kalau begitu berarti akun $10 juga ya tadi ya. Hmm. Duh, repot itu karena 0,01 itu berarti kalau masuk di gold nggak bisa masuk, seharusnya harus masuk per biasa bisa di gold. Iyalah harusnya. Untuk yang lain Hmm, coba biar equity kita absen. 56,50. Oke, 56,50. Loh kok the line terus jadi 10. Kita absen. Siapa lagi? Ya, itu aja Pak ya. Paling PR buat Berarti minggu cuma depan. headline aja nih ya. Yang lain nggak ada ya. Clear ya. Berarti apa Rangers punya PR di Adeline sama yang $10 bagaimana itu Ki? MC. Ah, $10. Ya kita samain aja Pak. Anggap aja ya misalnya 0,01 gitu ya. Berarti dengan Hmm. dengan dengan ini dengan 0,01 berarti ya gimana biar bisa sampai ke $10 gitu Pak. Itu aja. Oke. Nah, ini kan repot ini. Baru dia tutup di atas. Iya, baru dia tutup di atas. Dia harus nyari base-nya dulu. Harus benar-benar nyampe ya. Hmm. Oke, oke. Nggak ada berarti yang lain Ki ya? Berarti channel. Berarti yang lain nggak ada yang entry kan? Nggak ada ini, nggak ada yang eh, chat gitu. Ah, tuh coba tuh ada saran dari Pak Udoyo tuh. Coba screenshot akunnya buat bukti. Ah, Buat clear. screenshot akun. Mantap. Oh, berarti Untuk buat cari ini ya, buat cariin posisi yang bagus buat minggu depan ya, biar iyalah biar recovery recover ya, lah. Kita recover lah. buat recover. Oke, oke, oke. Mm. Masa kita memberikan satu suggestion gitu karena kan begitu ada yang apa loss gitu kita nggak bisa coba recover gitu. Kan kita coba akan recover makanya coba di absen. Baru 2 ini Pak yang saya catat nih Pak, Mas Kak Edeline sama Kak Jelly 4G ini. Oke, berarti cuma dua ya. Hmm. Berarti yang lain nggak ada nih ya. Kayak siapa nih? Kayak Mas Agus Alim. Mas Agus Alim tuh nggak ada, hilang untuk karena kan terus Tri, Lanur, Viana, untuk kan Ati, pengguna Zoom, untuk kan Ari, Putri, Nathan, Nathan, Afrianto dan Audrey. Nathan. Oh, ada ikut-ikut. Oke, 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 oke. Tuh, baru dia. Ya, gold doang ini yang kayak gini.
Fake Ah. out, bikin fake out dia. Mm-mm. DPR minggu depan Pak ya. Minggu depan nih tanggal 16 sampai tanggal 18 eh, buat ininya ya. Recovery akun sekaligus punya teman-teman yang Kak Edeline Hmm, sama Kak Jelia. Edeline betul. $56 berarti 0,1 berarti 50 pip ya. Kalau Hmm, Kak Jeli ini 0,1 berarti 100 pip Pak. Yang mudah dapat gold juga sih. Kalau 100 kan nggak terlalu repot kalau di gold. Kok iyalah. Euro sama GEO itu dapat 100 udah jackpot itu Pak. Udah range hariannya tuh udah penuh-penuh itu Pak. Kalau dapat Hmm, 100. Kalau gold mah 100 baru seperempat. Seperempat range harian. Nah, ini kan repot dia ini. Ya bikin bikin shadow panjang kan, baru dia naik. Ini yang bikin sakit tuh kalau sampai di atas ini, Pak. 3644 gitu kan. Naik sampai kencang gitu kan ya. That's the market. sudah menjadi sebuah resiko kita. Memang akunnya kecil mau diapa? Oke. Justru itu yang paling menarik nanti. Oke. Silakan. Berarti cuman kita apa ya? Cuman dua aja. Itu anak kan. Mhm. Itu. Karena kita sudah lost dua kali ya, artinya kita udah nggak ada akan ada posisi lagi ya. Iya, memang bahaya. Mm-mm. Bisa Betul, over trading PC. betul, betul. Jadi nggak tiap hari terabar. Oh, nggak jadi. Nggak jadi Pak Udoyo ya. Kemarin sih rencananya ya. Tiap hari terabar posisinya juga jauh-jauh. Posisinya, oh maksudnya mau offline Pak. Hmm? Maksudnya mau offline. Ya kalau terabar kan bukannya offline, apakah online? Terabar juga online juga Pak. Terabar online. Itu apa bedanya sama live trading kayak begini? Ya sama Pak sebenarnya. Live trading ya terabar. Nah, Maksudnya tuh dia mungkin nanyanya itu karena bulan lalu tuh ada info oh, online gitu ya. Pak. Kan Kayak kita kan gini. udah kasih itu lagi apa statement lagi nggak jadi tiap hari kan Iya, ke mungkin Pak Udoyo jadwal belum ini. mula. Gitu. Balik balik ke jadwal semula Pak Udoyo ya. Jadi tetap ke Senin Kamis, Senin malam dan Kamis malam ya. Nggak setiap Tuh. hari gitu. Oke Pak, ini juga eh, marketnya juga kita nggak bisa masuk Eh, ya, nggak bisa masuk karena eh, udah dua kali juga hmm, kena stop loss. Terus ini PR ya, PR-nya untuk dua orang ke Adeline di 56 ya. dolar, berarti kan 50 pip ya kan 0,1 sama Kak Jelly $10, kalau itu 0,01 ya berarti 100 pip ya. Paling itu buat teman-teman, terima kasih yang udah datang, terima kasih Pak Agus ya untuk Sip. Adeline. Oh, Adelaide. Kayak Adeline. Oke, oke. Maaf ya, salah penyebutan. Adeline. Nah, saya dimarahin ini. Adeline ya. Dibacanya Adeline, Kak. Oke, Adeline. Oh, Oke. Adeline. Sengaja sih sebenarnya, Pak. Biar Oh dia komen gitu. gitu. Oke. Jadi ya, Pak, PR-nya buat minggu depan ya. Jadi, Mm-mm. Kak Adeline sama Kak Jili. Terus buat teman-teman, eh, kita ketemu minggu depan tanggal 16 ya. Hari Selasa recovery ya buat teman-teman yang hari ini kebetulan banyak tadi sempat sampai 20 Pak. Saya lihat Mm-mm. ya totalnya ya 20 lebih gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, Pak Udoyo gitu ya, Pak siapa nih? Kak Udri dan teman-teman ya. Saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu. Kita ketemu minggu depan. Mungkin cukup di sini ya. Cukup saat ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.